HP kentang itu emang menyebalkan ya. Lagi asik-asik nge-game, malah nge-lag. Apalagi game sekarang update-nya makin nggak ngotak. Udah aku pas-pasan, mau beli HP lagi masih mikir besok makan apa. Oleh karena itu guys, di video kali ini gue akan infokan cara meningkatkan performa HP supaya makin mantul ketika kita sedang bermain game. Nah, kalau lu penasaran, langsung aja dah lu tonton videonya. Oke, sebelum lu ngelakuin cara akan gue lakuin ini, syarat pertama HP lu itu harus sudah dalam keadaan di root. Nah, kalau HP lu udah di root, sekarang kita siapin dulu bahannya nih, yaitu aplikasi yang namanya Xkernel dan modul thermal. Modul thermal yang download kalau bisa pastiin support ya sama HP yang lagi lu pakai. Emang fungsi apa sih bang dari modul thermal ini? Oke, pasti lu pernah kan di awal-awal bermain game, enak nih, lancar, nggak ada lagnya. Pas HP lu masih dalam keadaan adem. Tapi semakin lama bermain, HP lu itu tentunya akan mulai kerasa panas. Dan di saat itulah, lu pasti akan merasakan yang namanya penurunan performa. Entah itu mulai nge-frame ataupun kerasa nge-lag. Nah, fungsi dari modul thermal ini untuk mendisable thermal yang ada di HP. Supaya waktu HP mulai kerasa panas, modul thermal inilah yang nanti akan ngebantu agar performa HP tidak menurun. Jadi udah paham ya fungsi dari modul thermal ini? Oke, kalau lu udah paham, kita lanjut lagi nih. Yang pertama kita install dulu aplikasi Xkernelnya. Kalau udah diinstal, lanjut lagi nih. Kita install modul thermalnya. Buka aplikasi Magis. Pilih tab yang paling pojok kanan. Pilih install dari penyimpanan. Arahkan ke folder tempat menyimpan modul thermalnya. Terus pilih modulnya. Dan tinggal kita reboot aja nih HP-nya. Setelah kita menginstal modulnya ini. Kalau udah selesai diinstal, sekarang waktu kita buka aplikasi Xkernelnya. Nah, di sini adalah user interface dari aplikasinya ini ya. Ada info CPU, info GPU, lalu di bawahnya ini ada info suhu panas. Di sebelahnya ada sisa memori RAM di HP. Kemudian yang ini info memori internal HP. Sebelahnya ada IO schedule dan yang paling bawah ini ada info kernel. Tapi di video kali ini gue nggak akan bahas semua fungsi yang ada di dalam aplikasinya ini ya. Mungkin nanti akan gue bahas di video gue selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke pengaturan untuk cara meningkatkan performa HP-nya. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke menu CPU nih. Di dalam sini, untuk governor, opsi CPU, dan menu lainnya, ini kita buat default aja ya, sesuai settingan yang ada di HP kita. Lalu untuk profil thermal yang ini, kalau lu nggak menggunakan modul thermal, di menu ini untuk profil thermalnya, bisa kita set di evaluation. Tapi kalau lu udah install modul thermalnya, profilnya ini dibiarin default aja ya, nggak perlu diotak-atik. Oke, dari sini kita ke menu GPU. Nah, GPU atau Graphic Processing Unit fungsinya untuk membantu kinerja prosesor dalam mengelola dan menampilkan data grafis di HP kita. Ada Cruise Diamond dan Always On. Untuk pengaturan yang ini bisa kita set di Always On. Tapi kalau lu ngerasa baterai kerasa boros, settingan ini bisa kita kembalikan lagi ke Cruise Diamond. Oh ya, untuk icon yang ini nih, fungsinya itu untuk save settingan yang telah kita atur di aplikasinya ini ya. Jadi ini kita on kan aja, agar ketika HP-nya ini ke restart, settingan ini nggak akan balik lagi ke awal. Oke, dari sini sekarang kita lanjut lagi ke menu lainnya. Di dalam menu ini, ada pengaturan IO Schedule. IO Schedule ini fungsinya yang paling gue rasain waktu buka tutup aplikasi di HP. Terus kalau untuk pengaturannya bisa kita set di Deadline. Tapi kalau mau lebih ke performa, kita bisa set di BFK. Terus untuk read ahead yang ini tergantung ya dari kapasitas internal storage di HP kita. Dan untuk pengaturannya, kalau memori internal HP lu di atas 32 GB bisa set di 2048. Tapi kalau kurang dari 32 GB bisa set di bawah 2048. Kemudian di menu selanjutnya ini ada juga TCP. Nah, TCP ini fungsinya untuk mengatur transmisi data di aplikasi. Terus untuk pengaturannya, yang paling cepat ya buat download dibandingkan dengan uploadnya, bisa kita set di Westwood. Tapi kalau nggak ada pengaturan Westwood, bisa kita set di Cubic. Oke, kalau pengaturan yang gue infokan sebelumnya udah lu lakuin semua nih. Yang terakhir sekarang kita kembali lagi ke dashboard.
Terus kita masuk lagi ke PNP. Nah, di sini nih ada dua opsi ya. Opsi mode hemat baterai dan opsi mode performa. Yang akan kita rubah itu adalah opsi mode performa yang ini. Untuk pengaturan governor CPU cluster yang pertama, bisa kita set di mode performa. Dan governor cluster CPU kedua juga bisa kita set di performa. Nah, kalau udah semua, untuk mengaktifkan opsi mode performanya ini, kita kembali lagi nih ke dashboard. Lalu dua icon yang ada di bagian atas ini, yang nanti akan kita gunakan saat kita akan bermain game. Kalau icon seperti meteran yang ini adalah opsi mode performanya ya, yang tadi udah kita rubah settingannya itu. Dan icon daun di sebelahnya ini adalah opsi mode hemat baterainya. Kalau lo ingin lebih hemat untuk data baterainya, tapi performanya pasti akan menurun ya. Oke, biar lo nggak ribet nih saat mau gunain mode performanya ini, lo juga bisa mengaturnya di dalam QS panel. Untuk caranya, kita masuk ke QS panelnya, terus masuk ke pengaturan QS panel, lalu kita ke bagian paling bawah. Nah, icon yang ini nih adalah icon dari aplikasi xKernel-nya. Ini bisa lo pindahin ke tempat yang paling nyaman saat emang lo ingin menggunakan mode performanya ini. Oke, sekarang gue mau cobain nih tes performanya dengan settingan yang udah gue lakuin sebelumnya. Buat yang pertama, gue mau coba tes di aplikasi Antutu. Untuk skor yang dapatkan saat di mode performa jauh lebih tinggi ya, dibandingkan tanpa menggunakan settingan dari aplikasi xKernel. Kemudian gue coba tes juga di aplikasi Geekbench, dan yang ini juga sama nih. Skor yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa settingan dari aplikasi xKernel-nya. Lalu di aplikasi throttling juga sama nih, jauh lebih stabil ketika menggunakan mode thermal saat HP-nya ini dalam keadaan panas. Jadi, ketika gue pakai mode performa buat main game PUBG di settingan smooth extreme, jauh lebih stabil dibandingkan tanpa menggunakan settingan apapun. Terus waktu HP-nya lagi panas, jarang juga gue ngalamin yang namanya drop FPS. Tapi kalau panas yang dihasilkan, di mode performa ini memang kerasa jauh lebih panas ya, dibandingkan tanpa menggunakan settingan apapun. Karena HP-nya ini bekerja dengan maksimal saat kita sedang bermain gamenya ini. Bang, kira-kira ada resikonya nggak ya? Ya jelas ada dong. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Begitu juga saat kita menggunakan aplikasi atau modul performa apapun. Nah, kalau cara yang gue pakai ini mempunyai kelebihan yaitu performa HP lu akan meningkat, jadi membuat lebih lancar saat sedang bermain game. Dan untuk kekurangannya, karena HP-nya ini bekerja di performa yang maksimal tanpa menggunakan thermal, jadi nanti HP-nya itu akan kerasa jauh lebih panas dari sebelumnya. Oleh karena itu, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau emang lu cuma mau medsos aja nih, mode performa ini tentunya nggak perlu diaktifkan ya. Nah, itu dia guys, cara sederhana yang sering gue lakuin supaya makin lancar saat sedang bermain game. Kalau cara lu gimana nih buat tingkatin performa HP-nya? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya ya. Bye.